Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqo liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baik, selamat siang teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid dimanapun teman-teman rekan-rekan berada. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kurang suatu hal apapun. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam rangka untuk sama-sama membaguskan bacaan Al-Quran kita, menyempurnakan ngaji kita agar bisa sesuai dengan kaidah tajwid sebagaimana dahulu Rasulullah Muhammad SAW melafalkan Al-Quran dari lisan beliau. Walaupun sekali lagi pernyataan yang paling pas, pernyataan yang paling tahu diri, tentu bacaan kita tidak akan pernah bisa sesempurna bacaan Rasulullah SAW. Namun minimal kita berupaya berikhtiar dengan maksimal untuk mendekatkan bacaan Al-Quran kita kepada bacaan Rasulullah SAW. Baik, alhamdulillah kabar saya sehat insyaallah Bang Fatir ya. Semoga teman-teman sehat semua dan tentunya saya izin untuk menjawab salam-salam terbaik dari teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama insyaallah kita akan bedah tajwid per huruf per harokat berhukum tajwid. Namun siang hari ini saya tidak bisa terlalu lama karena nanti selepas asar atau sebelum asar nanti saya harus berangkat karena ada kegiatan, ada amanah mengisi ya. Baik, kalau begitu tanpa berlama-lama mari kita mulai saja teman-teman ya. Kita melanjutkan bahasan tadi pagi insyaallah. Bismillah. Nah, tadi pagi ya kita sudah bahas ya sampai ke huruf ta. Sisanya insyaallah surah Al-Kafirun ayat ketiga ini belum kita bahas ya. Kita lihat ya dalam waktu 1 jam ini kita bisa belajar berapa banyak atau belajar sampai mana ya. Tanpa berlama-lama mari kita mulai. Kita baca dulu bareng-bareng ayat ketiga dari surah Al-Kafirunnya. Setelah itu kita bedah tajwidnya insyaallah satu persatu. Kita mulai dari ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala antum 'abiduna ma a'budu. Sekali lagi. Wala antum 'abiduna ma a'budu. Terakhir. Wala antum 'abiduna ma a'budu. Oke. Tanpa berlama-lama teman-teman sekalian, kita mulai saja dari huruf yang saya tandai dengan warna hijau. Kira-kira ini namanya huruf apa teman-teman? Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini namanya adalah huruf mim. Ya, jadi ketika dia belum punya harokat, namanya adalah huruf mim. Bagaimana cara melafalkan huruf mim ini teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian? Huruf mim ini dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Ya, huruf mim ini persis seperti kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Mamimu, sentuhkan bibir atas dan bibir bawah kita. Mamimu am. Tapi hati-hati ketika kita melafalkan huruf mim, jangan sampai bibirnya terlampau atau terlalu dilipat. Contoh, mamimu am. Nah, tidak seperti itu ya. Cukup sentuhkan bibir atas dan bibir bawah kita, beres. Ya, sebagaimana senatural kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Oke. Nah, huruf mim sudah hurufnya kita bahas. Sekarang kita lihat harokatnya. Di atasnya ternyata dia bukan berharokat tapi dia ada tanda petik di atas huruf. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada tanda petik seperti ini di atas huruf, makanya itu disebut dengan tanda sukun. Ya.
dalam istilah tajwidnya namanya tanda sukun. Kalau di kita sering disebut dengan tanda mati. Gitu kan? Tanda mati. Nah, maka kalau ada huruf yang dalam kondisi mati seperti ini atau sukun seperti ini, maka hurufnya dia nggak dibaca dengan vokal a i u. Maka huruf mim di sini nggak kita baca mamimu. Tapi bagaimana cara melafalkan huruf yang dalam kondisi bersukun atau mati? Huruf yang dalam kondisi itu kita baca dengan bunyi konsonannya. Bunyi konsonan dari huruf mim adalah am. Maka tadi pagi sudah kita bahas ini adalah tu ditambah am. Jadinya apa? Antum, antum, antum. Ah gitu ya. Jadi dibacanya tu ditambah am jadinya tum. Bukan tuma, bukan tumi, bukan tumu. Oke, lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Insya Allah ya ini mudah, nggak terlalu sulit untuk huruf mim, ya. Walaupun tetap akan kita bahas secara dasarnya, ya. Lalu setelah itu kita lihat di sini, ya, ada hukum tajwid apa? Sebelum masuk ke hukum tajwid, kita harus kenalan dulu sama huruf berikutnya. Oke, kita kenalan dulu sama huruf berikutnya. Kita tandai dengan warna hijau. Ini namanya huruf apa teman-teman? Huruf yang saya tandai dengan warna hijau, ini namanya adalah huruf ain. Ketika dia belum berharokat, namanya adalah ain. Jadi jangan sampai teman-teman bilang ini huruf a. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf a. Ini namanya adalah huruf ain. Bagaimana cara melafalkan huruf ain? Nah, ada kesalahan besar yang seringkali terjadi ketika kita melafalkan ain berharokat. Ya, ketika ain berharokat apa? Ada di buku saya. Namanya buku seru hijaiyah, teman-teman sekalian. Sebentar. Mana ya? Oke, ini sebentar. Buku seru hijaiyah. Nih. Nah, kita cek ya. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ain itu apa? Oke, sebentar. Ketika ain berharokat ya. Nih, perhatikan. Ketika ain berharokat, kesalahan yang sering kali terjadi adalah, yang pertama perhatikan, kesalahannya adalah sering kali tertukar dengan huruf hamzah. Ada di sini yang teman-teman ketika melafalkan huruf ain tertukar sering kali dengan huruf hamzah. Ya, kalau ada misalnya, yuk kita cari tahu kenapa huruf ain yang harusnya kita baca, contohnya seperti ini, ya, antum abidu, tapi masih banyak di antara kita yang melafalkannya berubah menjadi huruf apa tadi katanya? Berubah menjadi huruf hamzah. Ya, contohnya seperti ini, hamzah. Oke. Nah, ini kesalahan besar ya. Yang harusnya kita baca abiduna, tapi kita baca abiduna, maka itu kesalahan besar. Ingat ya. Jadi poin pertama di sini, kalau ain seringkali tertukar dengan huruf hamzah itu kesalahan yang besar karena bisa merubah makna yang terkandung dari ayat yang kita baca kalau tukar menukar huruf seperti itu. Oke, maka gimana agar tidak tertukar? Kenalan bagaimana cara melafalkan huruf ain. Kita ingatkan, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Ya, setiap huruf hijaiyah itu teman-teman sekalian dia punya yang namanya makhraj. Oke, apa itu makhraj? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf ain ini ketika kita lafalkan? Baik, kita pelajari baik-baik. Huruf ain ini ya, ketika kita lafalkan makhrajnya di mana? Kita belajar dari buku saya ya, Seru Hijaiyah. Ya, nih perhatikan. Makhraj huruf ain. Nah, makhraj tadi apa artinya? Makhraj artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf ain ini ketika dilafalkan? Dari segi istilah tajwid, huruf ain dilafalkan dari yang namanya wastul halqi. Ya, apa itu wastul halqi? Wastul halqi itu artinya adalah tengah tenggorokan. Tengah tenggorokan. Nah, jadi gini teman-teman, dalam membaca huruf-huruf hijaiyah, nanti ada tempat keluar secara umum namanya al-halqi atau tenggorokan. Nah, al-halqi atau tenggorokan ini secara khusus dibagi menjadi 3. Apa saja? Kita lihat di sini ya. Nih, ada tenggorokan yang paling luar. Ini namanya yang saya tunjuk nih. Ini namanya adalah ujung tenggorokan atau tenggorokan paling luar. Istilah dalam tajwidnya adalah adnal halqi. Lalu agak masuk ke dalam ya atau turun ke bawah. Di sini ada titik berwarna putih. Inilah lokasi tempat keluarnya huruf ain, yaitu dari tengah tenggorokan. Dan satu lagi adalah keluar dari tenggorokan yang paling dalam atau sering kita sebut dengan pangkal tenggorokan. Nah, ada 3 bagian. Sekarang huruf ain itu bukan di pangkal, bukan di tenggorokan paling luar, tapi tepat di bagian keduanya, di antara keduanya, yaitu tengah tenggorokan. Ya.
Nah, ketika huruf ain tepat dilafalkan dari sini, ini nama organnya apa nih? Tengah tenggorokan ini namanya organnya katup epiglotis. Jadi, ketika huruf ain tepat dilafalkan dari bagian organ katup epiglotis yang ada di tengah tenggorokan, maka bunyinya insya Allah akan seperti ini. A, I, U, na'budu, alaihim. Tepat dari bagian tengah tenggorokan. Ya, nanti kita akan perlihatkan teman-teman. Ilustrasi pelafalannya nanti ada di buku kita. Seperti ini huruf ain. Ya, perhatikan baik-baik. Nih, huruf ain ya. Nah, nanti ada di buku kita. Saya izin agak zoom dulu sedikit. Oke, nah, jadi huruf ain itu dilafalkan dari bagian ini nih. Ini yang tadi kita maksud dengan katup epiglotis. Tepat dari bagian tengah tenggorokan kita. Ilustrasi pelafalannya seperti ini. Maaf, sebentar ini kita kecilkan dulu. Oke, kita ulang. Nah, seperti itu huruf ain dilafalkan. Lagi ya. Coba lagi perhatikan baik-baik katup epiglotisnya. Dia berkontraksi menyempit ke arah dinding tenggorokan. Seperti itu huruf ain dilafalkan. Ya, dua dimensinya seperti ini gambarnya, tepat dari bagian katup epiglotis atau tengah tenggorokan kita. Nah, sekarang maka tinggal kita praktekkan dalam ayat. Kita praktekkan dalam ayat. Wala antum dari tengah tenggorokan. Bunyinya seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, Bang, kenapa kalau saya melafalkan huruf ain seringkali tertukar dengan huruf hamzah? Kenapa? Kita cari tahu. Nih, kenapa banyak orang melafalkan huruf ain yang harusnya kita baca abiduna tapi berubah menjadi hamzah? Abiduna. Karena kalau hamzah dia dilafalkan dari tenggorokan paling bawah atau tenggorokan paling dalam. Hamzah itu dilafalkan dari sini. Nah, berarti tandanya kalau teman-teman melafalkan huruf ain sering tertukar dengan a i u hamzah, tandanya teman-teman bukan di sini, tapi terlalu melorot ke bawah ke sini. Maka cara solusinya gimana? Solusinya angkat lagi dari sini. Rasakan naik lagi. Ya, jadi bukan dari sini. Nah, ini tenggorokan paling bawah. A, I, U, tempat keluarnya hamzah. Maka ain dilafalkan, rasakan naik lagi sedikit ke sini. A, I, U. A, I, U. Faham? Ini saya sudah begini-begini, teman-teman harus semangat ya. Oke, jangan lupa dibantu share dan tap-tap layarnya dulu, sebarluaskan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, yang baik semua dari Allah ya. Kalau merasakan ada nikmati rabbika fahadits. Kenapa saya ngomong jadi begini ya? Oke, lanjutkan kembali teman-teman sekalian ya. Oke. Nah, gitu ya, semangat. Oke. Jadi dia dilafalkan tepat dari bagian tengah tenggorokan kita ya. Lanjutkan lagi. Tepat dari bagian tengah tenggorokan ya. Oke, itu kesalahan besarnya. Sekarang kalau kita pengen belajar lebih dalam, ada kesalahan kecil yang sering kali terjadi. Tapi yang dimaksud kesalahan kecil itu kesalahan yang dia tidak sampai merusak atau merubah makna ayat. Ya. Contoh, ain ya, ada kesalahan kecilnya. Ini kalau ini salah, tidak sempurna pelafalannya tapi nggak sampai merusak makna sehingga bukan kesalahan besar. Oke, apa? Nih, perhatikan baik-baik. Kita kembali lagi ke ain berharokat. Tadi ain berharokat kesalahan pertama sudah kita bahas apa? Tuh, seringkali tertukar dengan huruf hamzah. Sudah clear ya? Sudah kita bahas gimana caranya biar dia tidak tertukar. Yang kedua adalah jangan sampai suaranya masuk ke dalam rongga hidung sehingga suaranya sengau, berdengung. Itu salah kecil. Contohnya gimana? Yang seharusnya kita lafalkan dalam ayat seperti ini, abiduna, tapi kita baca abiduna. Nah, kenapa suaranya bisa sengau seperti itu? Karena kita lihat lagi ke makhrajnya. Tadi kita udah tahu huruf ain makhrajnya dari tengah tenggorokan. Nah, sekarang jalur suara yang keluar itu dari tengah tenggorokan ini harusnya masuk semuanya suaranya itu ke rongga mulut. Ketika suaranya masuk semua ke rongga mulut, semuanya keluar dari mulut. Sehingga nggak ada suara yang sengau. Tapi masih banyak di antara kita melafalkan ainnya, dia masuk ke dalam rongga hidung. Nah, ada yang masuk melipir ke rongga hidung. Jadinya sengau. Bagaimana caranya kita bisa memastikan apakah huruf ain kita itu tidak sengau? Caranya gimana? Oke,
Kembali dulu ke pembahasan. Caranya, teman-teman panjangkan pelafalan huruf ain. Lalu tutup hidungnya. Tutup hidung kita. Kalau suaranya tidak berubah, maka huruf ain kita tidak sengau. Tapi ketika ditutup, kalau suaranya berubah, maka ain kita sengau. Contoh, ini yang keliru. Nah, kalau ainnya begitu, berarti ainnya masuk ke dalam rongga hidung. Tidak sempurna. Yang lebih tepat, insya Allah seperti ini. Dia gak ngaruh. Kenapa? Karena ain tidak ada hubungannya dengan al-khayshum atau rongga hidung atau pangkal hidung. Jelas sampai sini? Ya. Gitu. Iya, keluarnya jadi semua suara itu jangan ada yang melipir ke hidung. Jadinya sengau, jadi berdengung. Harusnya semuanya masuk hidung, masuk hidung lagi, masuk mulut. Clear, bukan gitu ya. Oke. Sip, lanjut. Bisa difahami? Satu huruf ain beres nih. Huruf ainnya beres, tapi harokatnya belum. Kita cek. Nah, ainnya udah beres nih. Sekarang kita harokatnya dulu, lihat. Nah, ya harokatnya. Harokatnya di atasnya ada apa? Ada fathah tegak. Nah, ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada fathah tegak seperti ini, maka ainnya dibaca dengan vokal A, karena huruf berharokat fathah itu dia mesti dibaca dengan vokal A, tapi kadar panjangnya 2 harokat. Nah, gitu ya, saya tulis dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Apa nama hukum tajwidnya? Nama hukum tajwidnya kita tulis di sebelahnya. Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Teman-teman boleh sebut mad tabi'i, teman-teman boleh sebut dengan mad asli. Maka gimana caranya biar 2 harokat ini pas kadar 2 harokatnya tuh nggak kelebihan dan nggak kependekan? Caranya gampang, teman-teman tinggal ayunkan saja 2 kali ayun. Karena 2 harokat di sini, maka kita ayunkan 2 kali ayun. Contoh, abidu. Nah, nanti mad tabi'i ada satu lagi ya. Contohnya ini juga mad tabi'i ini, dhammah berjumpa dengan wawu sukun. Ya, maka dibacanya juga sama 2 harokat. Abiduna, maka sama-sama kadarnya 2 kali ayun. Ya, abiduna, abiduna. Nah, diayunkan saja. Ya, paham? Jelas? Nah, jadi gitu ya. Jangan sampai kepanjangan. Oke, sudah. Ainnya sudah. Insyaallah ya, panjang pendeknya sudah. Ya. Nah, jadi kalau ada fathah tegak, dibacanya 2 harokat. Gitu ya. Oke. Ya. Ada mad tabi'i muqaddar, ada mad tabi'i dhahiri, ya. Boleh, silakan yang mau dijabarkan lagi boleh. Ya. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita lihat pertemuan di antara keduanya. Tadi sebelumnya kita sudah bahas ada mim sukun di sini. Ya. Oke. Lalu di sini ada ain. Nah, sekarang kita bahas di antara huruf yang saya blok di sini, ya, dengan yang saya blok di sini, ada hukum tajwid apa? Pertemuan antara mim sukun dengan huruf ain. Nah, kita bahas hukum tajwidnya adalah izhar syafawi. Kita tulis ya. Hukum tajwidnya adalah izhar. Kita tulis izhar syafawi. Oke, ya. Apa itu izhar syafawi? Teman-teman sekalian. Apa itu izhar syafawi? Izhar syafawi adalah, yuk kita cek. Ya, jadi gini teman-teman. Izhar syafawi itu, kita langsung ke keadaan saja ya. Oke, kita belajar dari buku saya, buku Seru Hijaiyah. Berarti itu masuk ke pembahasan mim sukun. Jadi ada dalam hukum tajwid itu bab namanya bab mim sakinah, bab mim sukun. Ya. Oke. Sebentar. Nah, apa itu izhar syafawi? Perhatikan baik-baik. Nah, ya. Izhar syafawi ya secara keadaan dulu nih adalah pertemuan antara mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Kenapa? Karena kalau mim sukun ketemu sama huruf mim, itu nanti jadi hukum tajwid baru apa? Nih. Kalau mim sukun ketemu sama huruf mim, perhatikan, apa hukum tajwidnya? Namanya idgham mimi atau idgham mithlain. Lalu kalau mim sukun berjumpa dengan huruf ba, nah nanti jadi hukum apa?
hukum tajwidnya adalah ikhfa syafawi. Makanya tadi di sini idhar syafawi itu simple. Mim sukun yang berjumpa dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, karena mereka nanti ada hukum tajwid tersendiri. Oke. Nah, sekarang kita pastikan dulu betul nggak dalam ayat yang tadi kita baca itu adalah idhar syafawi. Kita pastikan dulu. Mim sukunnya ketemu sama huruf ain. Mim sukun berjumpa dengan ain. Kita cek betul nggak? Mim sukun berjumpa dengan ain. Ain itu berarti selain mim dan ba. Berarti betul mereka adalah hukum tajwid namanya idhar syafawi. Gitu ya. Idhar syafawi. Jelas? Sekarang bagaimana cara bacanya? Keadaannya sudah tahu. Cara bacanya sekarang. Cara bacanya idhar itu artinya jelas. Idhar itu artinya adalah jelas. Syafawi itu artinya bibir, kedua bibir. Diambil dari kata syafatain. Nah, maka cara melafalkan mim sukun itu dengan cara menjelaskan ya mim sukun dari syafatain, dari bibir. Menjelaskan mim sukun, mengidharkan mim sukun dari syafatain, dari syafawi. Ya, jadi ketika dilafalkan ya sudah saja, lafalkan amnya dengan jelas. Wala antum'a, wala antum'a, tum'a, jelas dari bibir. Tum'a itu yang disebut dengan idhar syafawi. Idhar, dari bibir. Antum'a, paham ya? Lanjut. Nah, sekarang teman-teman sekalian, mau nggak kita bahas ya? Tadi kan sudah kita ketahui hukum tajwidnya. Sekarang sebagai perhatian, sebagai bentuk kehati-hatian, kesalahannya mau kita bahas nggak? Apa aja sih kesalahan yang potensi kesalahan yang seringkali terjadi ketika kita melafalkan idhar syafawi? Nah, itu semuanya dibahas di buku saya, ya. Dari apa yang saya ketahui ya. Nah, nih perhatikan. Mim bersukun ketika kondisi idhar syafawi ada beberapa kesalahan yang seringkali terjadi. Apa? Kesalahan yang pertama adalah memantulkan suara. Kesalahan yang kedua adalah memutuskan suara. Ya, kita mulai dari yang pertama. Memantulkan suara itu seperti apa? Contohnya, misalnya kita ambil dari contoh ayat ini. Ya, misalnya apa ya? Ini deh, yang ini deh. Surah Al-Insan ayat 14. Ya, perhatikan mim sukunnya. Ini contoh bacaan yang keliru ya pada huruf mim sukun, yaitu memantul. Alaihim dhilaluha, alaihim dhilaluha. Atau misalnya pada surah Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta. Nggak boleh. Tapi amnya tidak boleh memantul. Kenapa teman-teman sekalian? Karena huruf mim nggak punya sifat qalqalah. Nih, kita lihat ke buku saya lagi, ya. Nih, lihat, huruf hijaiyah punya sifat. Kita lihat sifat dari huruf mim. Nih, kita cek sifat-sifat dari huruf mim apa aja, ya. Sifat-sifat dari huruf mim yang pertama ada jahr, ada tawasud, ada istifal, ada infitah, ada idlaq. Coba, teman-teman ada yang lihat di sini qalqalah? Ya. Ada yang terlihat di sini qalqalah, ada sifatnya namanya qalqalah di huruf mim? Nggak ada ya? Nah, maka dari itu huruf mim nggak boleh mantul. Yang punya sifat qalqalah cuma 5 teman-teman. Apa aja? Ba, jim, dal, to, qaf. Baju di toko, ab, aje, ade, alpo, ako. Mim nggak boleh ame. Ya, gitu. Bahan ajarnya nanti ini ada dalam bentuk buku, cuman belum selesai. Baru keluar ISBN-nya. Ya, baru keluar ISBN-nya. Sekarang lagi tahap proses editing video. Hah? Kenapa editing video? Karena buku kita nanti itu ada video pembelajarannya setiap halaman. Tuh, ya. Lalu ada video animasinya setiap huruf. Tuh. Iya. Oke, jadi ditunggu ya. Lanjut. Nah, jadi jangan sampai yang pertama mim sukun dibaca memantul. Wala antum'a. Nggak, tapi antum'a. Gitu ya. Tum'a, jangan tum'a. Jelas sampai sini insyaallah. Lanjut. Belum selesai. Itu baru kesalahan pertama dari idhar syafawi. Ada satu lagi yang saya ketahui, saya simpan di buku saya. Apa? Nih, ya, mana tadi? Nah, ini ya. Mim bersukun ketika idhar syafawi. Itu yang kedua, jangan sampai memutuskan suara atau terputus suara amnya. Ya. Contohnya gimana? Contohnya dalam ayat begini langsung.
wala antum abiduna. Enggak boleh. Wala antum enggak boleh antara ainnya ada jarak di antara mereka. Kalau pada surah Al-Fatihah sering terjadi di ayat ke-7. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Enggak boleh. Ya. Ini rekornya, iya Bang Gali, ini recording. Ini bukan live asli, ini rekaman ya. Jadi kalau nanya ini rekaman, bukan, ini rekaman. Nih saya udah jawab ya, ini rekaman. Live ini rekaman ya. Oke, lanjut. Wala antum maka jangan sampai dia terputus. Antum nggak boleh. Kenapa? Karena mim punya sifat. Nih, makanya kita belajar sifat. Nih, lihat ya. Perhatikan. Huruf mim itu punya sifat. Dari segi suara, huruf mim itu sifatnya apa? Nih, kelihatan nggak? Mim itu sifatnya tawasud. Ada yang juga bilang bainiyah, sama aja. Tawasud itu apa? Tawasud itu artinya pertengahan. Tengah-tengah di antara apa? Tengah-tengah di antara rikhwah dan syiddah. Rikhwah itu apa? Rikhwah atau rokhwah artinya mengalir suara. Ya, syiddah itu apa? Syiddah itu artinya adalah tertahan suara. Ya. Oke? Jelas teman-teman sekalian? Nah, gitu ya. Maka huruf mim gimana? Dia nggak betul-betul mengalir. Ya, tapi dia nggak boleh tertahan. Gitu, nggak boleh terputus atau tertahan. Maka ketika kita lafalkan di sini, jangan sampai amnya tertahan, harus ngalir sedikit. Wala antum gitu ya. Jelas sampai sini insyaallah. Pelan-pelan, sedikit-sedikit ya. Lanjutkan lagi teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Nah, selanjutnya di sini teman-teman kita mendapati ada huruf bentuknya seperti mangkok. Ya, tapi ada titik satunya di bawah. Ini namanya huruf ba. Ya, kalau titik satunya pindah ke atas mangkok satu begitu namanya huruf nun. Jangan tertukar ya. Oke, kalau judul sinetron ada putri yang tertukar, jangan sampai dalam baca Quran ada huruf yang tertukar, ya. Itu karena kesalahannya besar, ya. Itu lanjut. Abi. Nah, ini namanya huruf apa? Namanya adalah huruf ba. Kita tulis di atasnya, ya. Oke. Nama aslinya memang dia sudah disebut atau dipanggil dengan vokal A. Ba, gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita lihat. Huruf ba di sini dia berharokat baris bawah, teman-teman sekalian. Nah, ya. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di bawahnya ada baris bawah, teman-teman sekalian, ini namanya adalah harokat apa? Namanya adalah harokat kasroh. Ya, namanya adalah harokat kasroh. Biar kenal aja gitu loh teman-teman. Mau teman-teman bilang baris bawah, baris handap, mangga gitu ya. Ada yang jabar, JR, saya nggak ngerti lah istilah yang gitu ya, dulu ada ya. Nah, itu kita tapi istilahnya namanya kasroh. Ya, dalam istilah tajwidnya. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, maka huruf tersebut harus dibaca pakai vokal i. Ya, harus dibaca pakai vokal i. Maka huruf banyak nggak dibaca abadu, bukan juga abudu, tapi abidu. Nah, gitu ya. Oke, abidu. Nah, saya izin hapus dulu nih. Saya izin tulis. Ya, bagian ini jadinya bukan ba lagi, tapi bi. Oke. Satu-satu. Huruf. Udah. Huruf cara melafalkan huruf ba saya nggak bahas ya. Ba mah kayak huruf B aja biasa. Babibu biasa. Babibu. Tapi hati-hati huruf ba jangan sampai si bibirnya terlalu dilipat. Babibu sama kayak huruf mim. Jangan dilipat. Biasa aja. Babibu. Senatural B alfabet. Nah, lanjutkan lagi. Huruf ba sudah. Harokatnya sudah. I. Tapi kalau kita pengen lebih jeli lagi, gimana sih biar vokal i kita jelas? Setiap huruf hijaiyah, setiap harokat yang basic, fathah, dhammah, kasroh, itu punya yang namanya istilahnya ini teman-teman. Nih, istilahnya adalah itmamul harokat. Nah, ini jarang kita bahas, lupa nih, jarang saya bahas lagi nih. Apa itu itmamul harokat? Itmamul harokat itu artinya adalah kesempurnaan harokat. Ya, kesempurnaan harokat. Oke, jadi fathah itu ada itmamul harokatnya. Dhammah ada itmamul harokatnya. Kasroh ada kesempurnaan harokatnya. Biar apa kesempurnaan harokat itu? Biar ngaji kita artikulasinya jelas. Bukan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi lagi sholat.
Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Gak jelas itu nama harokatnya. Jelaskan, ya. Nah, biar tidak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi jangan jadi kaku ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan jadi kaku. Natural aja. Baca Quran tuh mudah kok. Ya, itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Oke, ya, lanjutkan kembali. Mana tadi ayatnya, ya? Nah, maka bagaimana cara menyempurnakan harokat kasroh vokal i? Bukan hanya semata-mata kita nyengir. Nih, ya, banyak yang dia menganggap huruf berharokat kasroh itu nyengir. Nyengir itu apa? Ya, begini. Abi, 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 enggak gitu. Bi, enggak nyengir begitu. Tapi gimana? Wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimu. Sempurnanya harokat kasroh itu dilafalkan dengan cara apa? Perhatikan baik-baik. Dia dilafalkan dengan cara RRB ATL. Ini istilah kita saja ya, kita singkat-singkat. Apa itu RRB? RRB itu artinya rendahkan rahang bawah. Apa itu ATL? Ayam tulang lunak. Bukan. Angkat tengah lidah. Ya, angkat tengah lidah. Oke. Rendahkan rahang bawah dan angkat tengah lidah kita, ya. Oke. Maksudnya rendahkan rahang bawah itu seperti apa? Ini kayaknya perlu kita agak zoom sedikit, ya. Perhatikan. Jadi menyempurnakan harokat kasroh itu, ya, jangan sampai kita baca nyengir. Bukan nyengir patokannya abi, tapi rendahkan rahang bawah. Abi, 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 bukan abi. Paham? Abi, bismillahi, bukan bismillahi, bukan nyengir. Paham sampai sini? Jelas ya? Jadi rendahkan rahang bawah. Yang berikutnya adalah mana pulpennya? Oh ini, ya. Dia harus diangkat tengah lidah. Maaf. Dia harus angkat tengah lidah. Jadi kalau vokal i pengen jelas, tengah lidahnya diangkat. Abi, abi, abi. Tengah lidahnya naik, teman-teman sekalian. Ya. Paham? Makanya nanti di buku kita dijelaskan. Nih, setiap huruf yang dia berharokat kasroh, nih di buku saya, ya nanti ada video animasinya itu. Contohnya pada huruf hamzah deh. Ya, pada huruf hamzah. Hamzah itu dilafalkan dari bagian pangkal tenggorokan. Perhatikan baik-baik. Nih, hamzah itu dilafalkan dari sini. Setiap huruf yang bervokalkan i itu kita arahkan animasinya untuk naik tengah lidahnya. Perhatikan. A, I, U, A, I, U. Naik tengah lidahnya. Kalau gak naik, ini yang sering kali terjadi ketika kita baca Quran. Contohnya apa? Contohnya pada kalimat basmalah. Harusnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi seringkali kita baca Bismillahirrahmanirrahim. He itu bukan kasroh. He bukan kasroh. Jadi bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa bisa jadi Karena tengah lidahnya nggak naik. Kalau tengah lidah nggak naik, bunyinya jadi gini. Perlu pembuktian. Kita buktikan, ya. Perhatikan baik-baik. Kita buktikan. Nih, saya akan pakai flashlight nih kalau perlu, ya. Kalau tengah lidah kita nggak diangkat, bunyi vokal i nggak akan jelas. Perhatikan. Tapi kalau tengah lidah kita angkat, i, tengah lidahnya jelas. Naik, keluar vokal i. Jelas sampai di sini teman-teman sekalian? I. Nah, sepenting itu mengangkat tengah lidah sehingga teman-teman praktekkan dalam pelafalan. Wala antum abi. Jangan abi, bidu, bi, bukan bi, tapi bi, ya. Gitu. Sepenting itu tengah lidah diangkat, ya. Siapa yang baru tahu boleh komen di kolom komentar. Ya, coba boleh komen dulu di kolom komentar siapa yang baru tahu, ya, baru ngeh. Oh iya, ternyata tengah lidah itu harus naik ya ketika vokal i dilafalkan.
Ada tuh. Ya ada Bunda Kak Yusuf, Bang Yusuf, ya Bunda Yulia Gustina, ya Bunda Eka, saya Bunda Tia tuh. Ya, angkat tengah lidahnya. Abidu, abidu. Jelaskan vokalnya, jangan abi, bi, bukan bi, tapi bi. Lanjutkan lagi. Huruf sudah, huruf ba-nya sudah, kasrohnya sudah. Bi-nya berarti dibaca berapa harokat? Satu harokat, karena kasrohnya nggak ketemu sama ya sukun. Ya, jadi nggak usah dipanjangkan. Abidu. Nah, sekarang masuk ke huruf berikutnya, teman-teman sekalian. Ini namanya huruf apa, teman-teman sekalian? Ketika dia belum berharokat, nama hurufnya adalah huruf dal. Ketika dia belum berharokat, namanya dal. Kita tulis ya. Jangan bilang ini huruf da. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf da. Ini namanya adalah huruf dal. Bagaimana huruf dal ini dilafalkan? Oke, perhatikan. Apakah huruf dal itu dilafalkan sama persis seperti huruf D pada abjad alfabet? Ya, oke. Ya, nah, siapa yang masih menganggap dal itu sama huruf D kayak huruf D alfabet? Jawabannya adalah belum tentu sama, belum tentu beda. Jadi patokannya jangan ke huruf D, huruf dal itu. Ya, harus sesuai makhraj. Di mana makhraj huruf dal? Jadi gini teman-teman, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Saya ulang lagi. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya tempat keluar. Ya, sekarang di mana tempat keluar huruf dal? Ya, oke, kita bahas. Nih, kita pakai buku seru hijaiyah saya. Sekarang kita cari huruf dal. Huruf dal, ini huruf sin. Huruf dal ya. Ini huruf dal. Wah, di Bandung sudah mulai geluduk-geluduk teman-teman. Ya, semoga hujannya berkah ya. Soalnya kemarin hujannya agak besar, agak hujan angin. Ya. Nah, perhatikan makhraj huruf dal. Ya, makhraj itu artinya tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf dal? Huruf dal dilafalkan dari yang namanya torful lisan. Apa itu torful lisan? Lisan artinya lidah. Torof artinya ujung. Torful lisan artinya adalah ujung lidah. Ujung lidahnya diapain, Bang? Watto'u wadal wata min huwa min ulyasanaya. Ujung lidah disentuhkan ke pangkal gigi sari atas. Nah, maksudnya bagaimana itu, Bang? Nggak terbayang itu, Bang. Nggak usah dibayangkan. Langsung lihat gambar. Ya, nggak usah dibayangkan. Langsung lihat gambar. Ya, perhatikan titik hitam di sini. Ini adalah persentuhan antara ujung lidah dengan pangkal gigi sari atas yang tadi kita maksud. Ya, dadi du bade. Nah, ya, ujung lidah disentuhkan ke pangkal gigi sari atas. Terbayang nggak? Kalau nggak kebayang, ya, kalau tidak tervisualisasi masih belum. Oke, kita bantu lagi. Gini. Huruf dal ya. Oke, teman-teman, ini ceritanya adalah ujung lidah teman-teman ya. Ceritanya nih, ini ceritanya ujung lidah teman-teman. Nah, huruf dal itu dilafalkan tadi dari mana? Dari ujung lidah. Nah, ujung lidah ini namanya torful lisan, disentuhkan ke pangkal gigi sari atas. Yang mana yang disebut dengan pangkal gigi sari atas? Ini adalah gigi sari atas. Yang disebut dengan pangkal gigi sari atas itu bagian ini. Bagian gusi tempat tumbuhnya gigi sari atas. Nah, ini yang saya tunjuk nih. Itu adalah pangkal gigi sari atas. Jadi si ujung lidah kita ini nempelnya ke pangkal gigi sari atas kita. Ya, ilustrasi pelafalannya bagaimana? Ada di buku saya. Ya, tinggal kita lihat nanti video animasinya, tinggal di scan barcode. Oke, nih gimana huruf dal? Oke, huruf dal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya izin agak zoom dulu sedikit. Sret. Oke, Bismillah. Kita perhatikan bagaimana huruf dal dilafalkan. Ya, siap. Nah, nih ujung lidah disentuhkan ke pangkal gigi sari atas. Sama seperti huruf ta. Ujung lidah disentuhkan ke pangkal gigi sari atas, bukan ke giginya. Sehingga ketika kita lafalkan, pelafalannya seperti ini. Da, di, du, ade, ide, ude, ada, idi, uddu. Seperti itu huruf dal dilafalkan. Paham? Nempelnya ke sana. Nah, pertanyaannya adalah apakah huruf D alfabet nempelnya begitu? Nah, saya yakin dominan di antara kita kalau melafalkan huruf D, ujung lidahnya bukan ke sini. Tapi gimana? Begini. Mana sih? Nah, begini nih. Nah, begini. Iya enggak? Kalau huruf D teman-teman seperti ini, maka jangan samakan dal dengan D yang begini. Karena dal bukan di sini, gitu loh.
Ya, makanya belum tentu sama dal dengan D kita, tergantung D kita gimana. Yang penting dal harus begini, bukan begini. Paham ya? Nah, Masya Allah ya. Sebentar ya, kita cek dulu nih. Masya Allah, sudah gelap. Masya Allah ya. Oke, kita lanjutkan kembali, teman-teman sekalian ya. Oke, sip. Maka ketika kita lafalkan ya, di sini jangan betul-betul serupakan dengan D, karena bunyi D itu begini. Kalau dia nempel ke langit-langit, dadar, dadu. Kalau dal, dadar, dadu. Bunyinya kalau kita dengar simak baik-baik, dia nggak betul-betul sama, gitu ya. Dia nggak betul-betul serupa, teman-teman sekalian. Lanjut lagi, lanjut ya. Harokatnya sudah, harokat. Makhrajnya sudah, hurufnya sudah. Mana ya? Ini saya izin hapus dulu nih. Nah, ya. Sekarang huruf dalnya di atasnya ada simpul angka 9 di atas huruf. Nah, ya. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada simpul angka 9 seperti ini namanya adalah harokat dhammah. Nah, kenalan ya sama nama harokatnya ya. Oke. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, maka dia mesti dibaca dengan vokal apa? Dia mesti dibaca dengan vokal U, teman-teman sekalian. Maka huruf dalnya dibaca gimana? Abidu, bukan abida, abidi ya. Oke, satu-satu. Oke, gitu ya. Nah, maka kalau ada vokal U, harokat dhammah pada huruf apapun tanpa terkecuali, ya harus monyong. Gini. Perhatikan mulut saya sambil lihat ayatnya. Abiduna, abiduna. Jangan sampai cuman abiduna. Itu contoh harokat dhammah yang kurang sempurna. Bukan salah besar tapi kurang sempurna. Abidu, enggak? Abidu. Iya. Tapi monyonya nggak perlu abidu. Nah, jangan berlebihan, biasa aja ya. Oke, lanjutkan kembali. Selanjutnya ya, di sini huruf dalnya sudah, harokat dhammahnya sudah insyaallah ya. Lalu kita lihat harokat dhammahnya di sini berjumpa dengan huruf apa? Nah, ada pertemuan antara dhammah dengan wawu sukun. Nah, wawu sukun ini adalah pasangan dari dhammah untuk jadi panjang, 2 harokat. Ya, dipanjangkan 2 harokat. Oke? Apa nama hukum tajwidnya? Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Saya izin tulis ya. Mad tabi'i. Teman-teman boleh sebut dengan mad tabi'i, teman-teman boleh sebut dengan mad asli. Ya. Oke. Sekarang bagaimana cara melafalkan kadar 2 harokat? Biar dia tuh nggak kepanjangan. Biar dia pas 2 harokatnya nggak kependekan juga. Caranya, karena 2 harokat, ayunkan dengan kadar 2 kali ayun. Sama kayak huruf ain, ini juga mad tabi'i, sama diayunkan 2 kali seperti di sini sama kadarnya. Abiduna. Lagi. Abiduna. Kalau sudah biasa mau diayunkan boleh, enggak pun enggak apa-apa. Contoh. Abiduna. Nadanya flat boleh, tapi kadarnya tetap 2 harokat alias 2 ayunan. Abiduna. Itu yang diayunkan pakai nada. Kalau yang nggak pakai abiduna, silahkan. Itu mah bebas. Yang penting 2 harokatnya terjaga. Boleh pakai isyarat ketukan, boleh pakai isyarat jari, gitu ya. Boleh pakai ayunan. Ayunan itu menurut saya paling simpel. Kenapa? Karena nggak perlu menggerakkan organ lain. Ya. Kalau lagi sholat tinggal diayunkan aja. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Gitu. Ya. Jelas sampai sini, teman-teman sekalian? Lanjut ya. Bismillah. Oke. Masya Allah. Ya, lanjut ya. Jelas ya. Lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Sekarang ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya ucapkan syukron jazakumullahu khairan katsira buat teman-teman yang ngerasa live kayak begini ada manfaatnya, ada kebaikannya ya. Boleh teman-teman lihat di pojok kanan bawah yang sudah share, di pojok kanan bawah ada tanda panah ya, diklik lalu ada tulisan repost atau posting ulang.
diklik deh. Insya Allah makin tersebar luaskan atas izin Allah. Ya, yang udah tap-tap layar di pojok kiri atas juga makasih ya. Barakallahu fikum. Lanjut. Sama yang ngasih gift, saya lupa. Yang ngasih gift teman-teman nggak perlu khawatir. Gift teman-teman itu kita kumpulkan untuk kebutuhan live streaming kita. Biar apa? Saya pengen jadi pahala jariah buat teman-teman yang memandang live ini. Ya, lanjut. Abiduna. Abiduna. Ini namanya adalah huruf nun, ya. Bentuknya seperti mangkok, ada titik 1 di atas namanya huruf nun. Kalau titik 1 di bawah mangkok namanya huruf ba. Jangan sampai tertukar mana huruf nun, mana huruf ba. Oke. Lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Huruf nun, saya izin tulis dulu ya. Nun itu dilafalkan seperti apa ya, Bang? Nun itu dilafalkan sama kayak kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet. Nanas, nangka, antar, bintang, santai, gitu ya, sama ya. Nah tapi huruf nun itu tinggal kita lihat harokatnya. Oke, sekarang harokatnya harokat baris atas. Nah, nama harokat baris atas ini nama hukum tajwidnya adalah, nama harokatnya adalah dalam istilah tajwid fathah ya. Nah kita tulis, masya Allah, ini gunturnya ya, guluduknya banyak ya, masya Allah, fathah. Nah maka huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, maka dia mesti dibaca dengan vokal A pada dasarnya. Oke, maka huruf nunnya dibaca nggak nun lagi, karena itu nama asli. Maka karena harokatnya fathah, dia dibaca menjadi apa? Masya Allah, maaf, dia dibaca menjadi vokal A. Nah gitu, karena ngikutin si harokat fathahnya di atas ya. Oke, nah maka ketika kita baca abiduna, duna, gitu. Jelas ya, pelan-pelan nih, sedikit-sedikit aja, nggak buru-buru ya. Lanjut, kalau teman-teman mendapati ada fathah vokal A, hurufnya harus dibaca dengan keadaan tipis ya. Ingat vokal A, apapun hurufnya selagi fathahnya vokal A, maka dia tipiskan pelafalannya. Kalau vokal O nanti dia tebal, contohnya so, bo, to, maka ditebalkan pelafalannya. Kalau vokal A ditipiskan. Gimana cara menipiskan huruf tipis? Sering kita sebut dengan cara BMSS. Jadi ingat vokal A, ingat BMSS. Apa Bang itu BMSS? BM artinya buka mulut ya. SS artinya sedikit senyum ya. Buka mulut, sedikit senyum. Ustadz, ini ada kata Kak Salwa nih. Kalau ngaji, saya kalau ngaji suka terputus-putus katanya gitu. Kadang nggak kuat nafas karena juga belum bisa lancar. Ya kebetulan memang Al-Quran yang kita pakai ada tanda nafas pendeknya Kak, namanya tanda tanafus. Nanti deh di akhir ya, tungguin ya. Jadi buat yang nafasnya pendek jangan khawatir. Sekarang udah banyak fitur Quran yang bagus-bagus, termasuk fitur Qurannya saya pakai. Ya, oke, nanti kita jelaskan ya. Lanjut. Putus-putus dulu nggak apa-apa. Dalam rangka belajar nggak masalah. Ya. Abiduna. Maka buka mulut sedikit senyum itu seperti ini, bukan no, ini buka mulut saja nih. No, kadar tipisnya kurang. No, seharusnya na. Abiduna. Bukan ba tapi ba, bukan so tapi sa, bukan to tapi ta, bukan fa tapi fa. Abiduna. Tipiskan, tapi buka mulutnya sedikit aja senyumnya. Jangan senyum lebar-lebar, khawatir jadi vokal E, teman-teman. Khawatir jadi begini. Abiduna. Ne, bukan ne, tapi na. Abiduna. Jelas sampai sini? Insya Allah. Jelas ya? Oke, lanjut. Abiduna. Nah, tipiskan pelafalannya. Ya, lanjut. Ya, lanjut lagi, masih ada nih waktu kita? Masih ada ya. Oke. Doakan teman-teman ya, semoga di sini kalau hujannya membawa keberkahan, berkah ya, dan menghantarkan kebaikan buat kita. Ini saudara udah mulai gluduk-gluduk, semoga sinyalnya aman. Ya, gitu. Gitu ya, kalau lihat live Ustadz harus sambil pegang buku biar bisa nyatet. Iya dong, karena salah satu ikhtiar adab dalam belajar tuh mencatat. Ya, lanjut. Nah, teman-teman, di sini kita mendapati ada huruf mim sudah ya. Mim dilafalkan sebagaimana kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet, beres. Mamimu biasa. Tinggal kita lihat harokatnya. Harokatnya baris atas. Sama ya kayak huruf nun, fathah. Maka dibaca dengan vokal A, mim. Maka mimnya
Kalau vokal A keluarnya, tipiskan pelafalannya. Abiduna ma. Abiduna ma, bukan ma, ya. Nama, bibirnya sama nih. Nama, jangan nama, tapi nama, tipisnya sama kadarnya. Ya. Lanjut, teman-teman sekalian, ya. Nah, selanjutnya teman-teman, kita belajar hukum tajwidnya sekarang, ya. Nih, saya izin hilangkan dulu si tanda ombaknya ya, biar kita tahu keadaan dasarnya dulu. Oke, teman-teman, maknya sudah kita tak ketahui bagaimana cara melafalkannya. Vokalnya udah tahu, vokalnya vokal A. Sekarang kadar panjang maknya berapa harokat? Yang dasarnya dulu, ya. Yang dasarnya dulu, maknya dibaca berapa harokat teman-teman sekalian? Dasarnya mak di sini dibaca cukup 2 harokat saja. Karena ada apa? Karena ada fathah, oke. Berjumpa dengan apa? Berjumpa dengan alif. Ya. Kalau ada fathah yang ketemu sama alif, maka dia cukup dibaca dengan kadar panjang 2 harokat pada dasarnya ya. Oke, kita tulis dulu ini hukum tajwidnya namanya apa? Hukum tajwidnya namanya adalah sebentar. Nah, hukum tajwidnya namanya adalah mad tabi'i. Saya izin tulis di bawahnya ya, warna biru tintanya. Mad tabi'i. Oke, mad tabi'i. Ya. Dia harus dibaca kadarnya 2 harokat. Ya. Jadi gimana 2 harokat itu? Ayunkan 2 kali ayun, ya. Ma'a sebagaimana tadi dhammah berjumpa dengan waw sukun. Jelas sampai sini insyaallah ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Sekarang huruf berikutnya dulu nih. Kita kenalan sama huruf berikutnya. Ini namanya huruf apa teman-teman? Yang saya tandai dengan warna merah. Nah, yuk kenalan dulu sama huruf ini. Ini masih banyak yang keliru nih. Ini huruf apa teman-teman sekalian? Ya. Ah, kan. Ini bukan alif. Ini bukan alif. Kenapa? Alif tidak mungkin punya harokat. Hati-hati. Ini namanya adalah hamzah. Oke? Sip. Kita tulis. Ini namanya adalah hamzah. Sohib-sohibku yang saya cintai semua karena Allah. Ya. Para calon ahlul jannah nih. Ya, perhatikan. Hamzah. Kalau alif yang mana? Tadi kan udah saya kasih contoh nih. Alif itu yang sebelumnya. Alif itu di atas dan di bawahnya tidak berharokat. Tidak bersukun juga. Lalu dia selalu diawali oleh fathah. Karena fungsi alif itu di sini sebagai pemanjang durasi baca dari fathah. Kalau yang ini ada harokatnya. Nah, jadi selama ini teman-teman, yang kita baca a, i, u itu bukan alif namanya, tapi hamzah. Kalau ada yang bilang alif, fathah, a, maka itu bukan alif, tapi hamzah. Karena alif gak mungkin ada fathah, gitu. Ya. Oke, kalau bentuknya memang alif fathah, tapi namanya hamzah. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Maka teman-teman ingat-ingat tadi ada mad tabi'i di sini ketemu sama hamzah. Ya, maka mad tabi'i di sini ketemu sama hamzah. Kalau ada mad tabi'i ketemu sama hamzah, kita harus cek. Cek apa? Cek apakah mad tabi'inya dengan hamzahnya tersambung dalam satu kalimat atau satu kata yang sama atau terpisah dalam 2 kata. Oke. Ternyata ya di sini ada 2 kata. Ada kata ma dan kata a'budu. Pertemuan antara ma dengan a'budu mempertemukan persis ada mad tabi'i dengan hamzah. Faham? Jelas? Ya. Jadi ma satu kata ada mad tabi'inya. A'budu satu kata ada hamzahnya di awal. Ketemu mereka. Oke, jelas ya? Oke, kalau terpisah kenapa, Bang? Kalau terpisah hukum tajwidnya namanya mad jaiz munfasil. Tulis ya. Tulis ya. Nih, kita tulis di sini. Kita izin dulu sedikit. Kita tulis di sini namanya adalah mad jaiz ya, munfasil. Namanya adalah mad jaiz munfasil. Ya, apa itu mad jaiz munfasil? Mad jaiz munfasil itu jadi apa tadi? Ya udah, mad tabi'i ketemu sama hamzah pada kalimat yang terpisah. Kita tulis di sini ya. Nah, antara mad tabi'i dan hamzahnya itu terpisah. Nah, jadi nggak satu kalimat mereka, ya. Oke. Nah, gitu. Nanti ada yang satu kalimat namanya mad wajib mutasil. Contohnya ya, kita contohkan nih. Nih, mad wajib mutasil itu ada mad tabi'i, tuh fathah ketemu alif, ketemu sama hamzah. Tapi jaa itu satu kalimat yang sama.
Ja'a itu satu kalimat yang sama apa? Ja'a itu artinya adalah telah datang. Nah, kalau di Al-Quran kita enak, dia juga tahu, oh mana perkataannya tahu dia. Contoh mana tadi ayatnya? Mana tadi ayatnya? Contohnya di sini ya. Nah, ini ayatnya ya. Nah, nih. Ya, tuh kita lihat. Oh, dulu, coret-coret lagi ya. Bentar, kita pindahin dulu deh. Saya hapus dulu deh. Perhatikan, nih. Tuh. Ma'a'budu artinya apa? A'budu yang aku sembah. Ma itu apa? A'budu itu yang aku sembah. Jadi tahu, oh iya dia beda katanya. Berbeda kata gitu. Ya. Kalau yang ini ja'a satu kalimat yang sama. Mad tabi'i yang berjumpa dengan hamzah pada kalimat yang sama namanya mad wajib mutasil. Dibacanya berapa harokat? Kalau mad wajib mutasil dibacanya 4 atau 5 harokat. Ya. Kalau misalnya mad jaiz munfasil mana tadi? Nah ini dia boleh dibaca berapa harokat? Boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat atau 5 harokat. Jelas insyaallah? Jelas ya? Paham ya? Nah tapi teman-teman ya, apalagi yang ada di sini yang mu'alaf atau yang baru belajar banget ada ya. Nah nanti teman-teman kita tetap pelajari kaidahnya, tapi lihat di atasnya ini ada apa di Al-Quran kita? Ada fitur tajwid praktis buat hataman. MJ itu apa? Nih yang warna hijau ya. Ini kan tadi warnanya hijau, berarti hukum tajwid ini ya adalah ini ayatnya. Ya, nih apa hukum tajwidnya MJ? MJ itu apa tadi? Hukum tajwidnya mad jaiz munfasil. Betul nggak mad jaiz munfasil? Cek. Mana ada nggak nih kartu panduannya? Tuh MJ mad jaiz munfasil. MJ mad jaiz munfasil. Cara bacanya gimana? Kalau mad jaiz munfasil boleh 2, boleh 4, boleh 5. Tapi syaratnya konsisten salah satu. Nah di Al-Quran ini konsisten mad jaiz munfasilnya dipilih pan. Pan itu apa? Panjang. Panjang berapa harokat? Milihnya konsisten di 5 harokat. Paham? Jelas ya? Paham sampai sini insyaallah? Nah gitu ya. Jadi tetap yang saya akan bahas adalah tetap kaidahnya dulu. Ya. Biar apa? Biar menjadi tambahan wawasan. Ya. Jelas sampai sini? Ya tinggal diikutin. Oh warna hijau mad jaiz munfasil, panjangkan 5 harokat. Walaupun teman-teman boleh pilih 2 atau 4 ya. Gitu. Oke. Sip. Maka nanti kalau ada mad jaiz munfasil itu ada tanda alisnya. Tuh, ada tanda alisnya. Ada yang bilang alis, ada yang bilang bendera, ada yang bilang ombak, ada yang bilang pedang, macam-macam. Pokoknya kalau saya bilangnya alis. Ini ya, alis gitu ya. Oke, tahu nggak tanda alis ini asalnya apa? Nih, ini buat sejarah saja ya. Nih, tanda alis itu disebut dengan tanda mad karena asalnya penulisannya begini. Mad itu tanda panjang, mim dengan huruf dal. Tapi semakin ke sini dia berubah menjadi seperti ini. Ini sama-sama mad sebenarnya teman-teman sekalian. Ya, asalnya tuh yang ini ya menjadi seperti ini. Oke, nah itu namanya adalah tanda mad. Jelas. Tuh Ibu Ur, Masya Allah, atas izin Allah ya. Oke, sip. Jadi dibacanya di sini berapa harokat? Udah aja, kita ngikutin si fitur Qur'annya aja. 5 harokat. Tapi yang nafasnya pendek boleh pilih 4 atau 2 ya. Yang nafasnya pendek ya. Maka 5 harokat itu segimana? 5 kali hitungan atau 5 kali ketukan. Bukan 5 detik. Bukan 5 detik. Harokat dengan detik beda. Detik jam waktu beda. 5 harokat bukan 5 detik. Kalau teman-teman mengacu 5 harokat itu 5 detik jam waktu, maka tempo bacaan teman-teman harus sama ketukannya. Kalau di bahasa musik itu dulu saya beats per menitnya sama, BPM-nya sama, tek tek tek, maka ngajinya segitu temponya. Tapi kan baca Quran temponya bukan ngikutin jam detik waktu. Ada tempo tahqiq, tempo lambat, ada tempo pertengahan, nggak cepat nggak lambat namanya tadwir, ada tempo cepat namanya hadar. 5 harokat tempo yang lambat tentu akan jauh lebih lambat dibanding 5 harokat tempo yang cepat. Paham ya? Maka jangan saling ini, bang kenapa ya kori-kori bacaan 2 harokatnya kayak kepanjangan? Bukan kepanjangan, kita yang belum tahu. Karena kori-kori itu biasanya baca Quran pakai tempo pakai bacaan yang tahqiq, mujawad dia. Makanya 2 harokatnya kerasa kayak lambat. Bukan lambat padahal, tapi ngikutin tempo bacaan Al-Qur'annya. Faham? Jelas sampai sini? Ya. Nah, berarti cara 5 harokat gimana? Ya udah sesuaikan dengan tempo baca. Nih, misalnya ya. 5 harokat ya gini ya. Abiduna ma a'bud, itu 5 harokat. Ya, kalau 4 harokat 4 harokat.
Kalau 2 harokat, kalau 2 harokat pakai ayunan, biar lebih gampang. Paham ya? Nah, jadi teman-teman tinggal nyontek di atasnya nih. Hukum tajwidnya ada. Oke? Jelas? Sip, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ya. Ingetin sedikit, yang ngerasa ada manfaat, ada kebaikan, 2.600 orang memandang konten Quran. Ya. Di pojok kanan bawah ada tanda panah. Yang belum share, di pojok kanan bawah diklik, ada tulisan setelah diklik posting ulang atau repost, diklik ya. Biar semakin tersebar konten-konten baik, konten-konten ngaji, konten-konten Quran, konten-konten tilawah, konten-konten tausiah. Allahu Akbar. Bulannya kita nih, bulannya Quran, ya. Abiduna ma'a. Itu ya. Oke. Sip. Masih ada waktu sedikit lagi lah ya. Sip. Siap. Nah, lanjutkan. Teman-teman, sekarang kita masuk ke huruf Ain. Ya. Ini namanya adalah huruf Ain. Bagaimana cara melafalkan huruf Ain? Kenalan dulu sebentar ya. Huruf hamzahnya udah kita bahas tadi ya. Nah, ini namanya adalah huruf Ain. Jangan sebut ini huruf A, nggak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf A. Keranjang kuningnya nggak ada, belum atau udah lagi belajar. Keranjang kuning mah di akhir. Ya, keranjang kuningan mah di akhir, kuningan lagi. Keranjang kuning-kuning mah di akhir. Fokus dulu belajar. Lanjut. Nah, ini Ain dalam kondisi apa? Dalam kondisi sukun. Ya, sukun itu di kita sering disebut dengan tanda mati. Ya, maka kenalan dulu sama Ain yuk. Baru kita bahas Ainnya dalam kondisi sukun. Pelan-pelan. Oke. Huruf Ain ketika dia bersukun. Oke, saya izin coba cek huruf Ain ya, pakai buku saya. Buku Seru Hijaiyah. Ain. Nah, yang kita bahas sekarang adalah huruf Ain. Oke, perhatikan. Ain bersukun. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf Ain, apa? Yang pertama, sering kali tertukar dengan huruf hamzah sukun. Dan ini kesalahan besar. Contohnya gimana, Bang? Dibacanya gini. Ma'abude. Nggak boleh, tapi ma'abude. Abude. Jangan abude. Jangan ya. Nah, kenapa huruf Ain sering kali tertukar dengan hamzah? Kenalan sama makhraj huruf Ain. Yuk, dari buku Seru Hijaiyah kita. Perhatikan. Nih, biar nggak ketukar Ain antara Ain dan hamzah. Ain itu dilafalkan dari mana? Ain itu dilafalkan dari yang namanya wastul halqi, teman-teman. Wastul halqi itu artinya adalah tengah tenggorokan. Tengah tenggorokan itu di mana? Di sini. Di bagian titik berwarna putih. Kalau terlalu keluar, ini adalah ujung tenggorokan. Kalau terlalu ke dalam, ini adalah pangkal tenggorokan. Ain enggak dari keduanya, tapi dari tengah-tengah di antaranya. Di sini, titik berwarna putih. Ini namanya wastul halqi. Bagian organ ini disebut dengan katup epiglotis. Ketika kita melafalkan huruf Ain, maka katup epiglotis inilah yang akan berkontraksi. Kita lihat di scan barcode buku Seru Hijaiyah kita. Seperti apa huruf Ain dilafalkan. Yuk, cek. Bismillah. Bismillah ya. Doakan ya buku ini semoga cepat rampung ya. Jangan berhenti berdoa ya untuk buku ini ya. Nah, ISBN-nya udah ada. Ya, izin terbitnya udah ada ISBN-nya, ada nomornya. Tinggal kita tuntaskan ya, gitu ya. Mohon doanya. Oke. Nah, ini huruf Ain. Dia dilafalkan dari bagian katup epiglotis ini, teman-teman sekalian. Dari sini. Begini. A, I, U, A, I, U, A, I, U. Seperti utu lagi. Seperti itu huruf Ain dilafalkan. Ya. Jelas sampai sini insyaallah. Oke, lanjut. Nah, sekarang kembali lagi ke Ain sukun. Mana Ain? Ain sukun ya. Jadi jangan sampai Ain sukun dibaca terputus. Kalau hamzah, soalnya kalau hamzah dilafalkannya dari sini. Dari pangkal tenggorokan. Nah, beda ya. Jadi kalau hamzah dari sini. I, U, ba. Ketika sukun dia berhenti. Ba, a gitu. Kalau Ain dia ngalir sedikit suaranya di tengah tenggorokan. A, I, U, ba. Tuh, nyisa sedikit suaranya. Paham ya? Jelas ya? Oke, lanjutkan lagi. Lalu huruf Ain ketika sukun itu seringkali tertukar apa? Yang pertama itu tertukar dengan huruf hamzah. Yang poin pertama ini kesalahan besar. Karena tertukar menukar huruf adalah suatu kesalahan yang bisa merubah makna yang terkandung dalam ayat yang kita baca. Oke. Nah, lanjut lagi teman-teman sekalian ya. Udah kelelahan ustadznya keceletot wae. Iya nih, mohon maaf teman-teman sekalian. Sebentar ya. Oke. Ya. Sip.
Kita lanjutkan kembali. Nah, lalu yang kedua, huruf ain itu ketika sukun, pastikan suara ain sukun itu ketika sukun harus sedikit mengalir. Nggak boleh betul-betul terputus. Kenapa? Karena huruf ain sifatnya ini teman-teman. Nih, huruf ain itu sifatnya adalah tawasud. Tawasud itu apa? Tawasud itu apa? Artinya pertengahan. Pertengahan di antara rikhwah dan syiddah. Rikhwah artinya mengalir suara, syiddah artinya tertahan suara. Oke? Ain sedikit mengalir, berarti nggak boleh betul-betul ngalir, tapi nggak boleh juga putus. Maka dijelaskan tadi, jangan sampai ain ketika dilafalkan dalam kondisi sukun terputus suaranya. Contohnya gimana? Contohnya begini. Ma'a'bud. Ainnya udah jadi ain tuh. Tapi terputus antara ain sukun dengan bu. Ma'a'bud. Nggak gitu, tapi ma'a'bud. A'bud. Ngalir sedikit suaranya. A'bud. Paham? Jelas sampai sini insyaallah? Jelas ya? Oke. Nah, lalu yang berikutnya, jangan sampai ketika teman-teman melafalkan ain, ya, yang ketiga menambahkan suara tambahan berupa pantulan adalah hal yang keliru. Contohnya begini. Ma'a'bud. A'bud. Ma'a'bud. Enggak begitu, tapi ma'a'bud. A'bud. Ain enggak punya sifat qalqalah. Yang punya sifat qalqalah cuma 5. Ba, jim, dal, to, qaf, ba, judi, toko, ab, aj, ad, ato, ako. Ain enggak boleh baca a'budu. A'bud. Enggak, tapi a'bud. Tahan suaranya, sedikit ngalir, jangan dipantul-pantulkan. A'bud. A'bud, bukan a'bud. Jelas ya? Paham ya? Jadi jangan terputus a'bud, jangan juga memantul a'bud. Yang terakhir, huruf ain ketika sukun jangan sampai menebalkan huruf ain. Sedangkan huruf ain adalah huruf yang apa? Huruf yang tipis. Dijelaskan di buku saya. Tuh, huruf ain termasuk ke dalam huruf yang tarkik. Tarkik itu dibaca dengan keadaan tipis atau suara yang ringan. Prakteknya ketika sukun jangan sampai dibaca tebal. Contoh, a'bud. Iyyaka na'budu. Na, bukan na, tapi na. Ini juga sama, bukan bukan tapi a. Ya, gitu. Nah, ketika Oke, ya. Sebentar saya melihat kondisi dulu aman atau tidak nih. Ya, sudah mulai gerimis ya, insyaallah. Nggak paham nggak apa-apa, tapi belajar nggak? Kalau belajar udah dapat pahala. Masih salah bacaannya, tapi belajar baca double pahalanya. Yang rugi itu ketika dia pusing, dia berhenti belajar, kita yang rugi. Kita sendiri yang rugi. Kenapa? Karena teman-teman telah melewatkan double pahala. Ya, kata siapa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walladzi yaqra'ul Quran, dan adapun orang-orang yang membaca Al-Quran, wa yatata'atahu fi, dan dia terbata-bata dalam bacaannya. Apa sabda Rasul? Wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran, maka dapat double pahala. Apalagi satu kebaikan dalam membaca Quran itu bukan cuman satu, ya. Falahu bihi hasanah wal hasanah bil asri amsalihha. Dapat lagi dikali lipat 10 kebaikan. Apalagi bulannya bulan Quran, double lagi pahalanya. Ya, Allahu Akbar. Semangat. Hasil serahkan sama Allah. Ikhtiar, tanggung jawab kita di hadapan Allah. Hasil gimana Allah? Ya. Lanjut. Maka jadi udah kita ketahui ya, ain sukun itu jangan sampai jangan sampai jadi hamzah a'bud, jangan sampai terputus a'bud, jangan sampai memantul a'bud, jangan sampai dibaca tebal a'bud, tapi harusnya a'bud, tipiskan sedikit ngalir suaranya, jangan jadi hamzah. A'bud. Oke? Jelas? Jelas? Masih ada waktu sedikit lagi. Ya, karena setelah ini saya harus siap-siap teman-teman, karena harus ngisi ya, ada amanah berangkat teman-teman. Ya, izin ya. Lanjut sedikit lagi. Perhatikan. Teman-teman, di sini kita mendapati ada huruf apa ini? Ya. Ini namanya huruf ba, sudah kita jelaskan tadi ya. Ba dilafalkan ya seperti huruf B pada abjad alfabet. Babibu persis. Bantal,
biskota. Ya, gitu. Dan yang lainnya. Ya, jelas ya. Bu-nya dia berharokat dhammah, maka dibaca dengan vokal U. Bu. Pastikan monyong mulutnya. Bu. Ini namanya harokat dhammah. Vokalnya vokal U yang keluar, pastikan monyong mulutnya. Bu. 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 Monyongkan, jangan bu. Bu. Ini dhammahnya lagi nggak sempurna. Ya. Oke, sumsel mendung. Semoga teman-teman yang hujannya barokah, yang panasnya barokah. Ya, tapi kayaknya dominan di Indonesia kayaknya lagi ada yang panas nggak teman-teman di daerah teman-teman? Kayaknya lagi pada ini ya, lagi pada mendung hujan ya. Di Bandung kemarin hujan besar, insya Allah. Ya, ya. Ada di mana yang daerahnya lagi panas? Di mana? Daerah mana? Purwakarta mendung, Lampung panas. Oh, Allahu Akbar, masya Allah ya. Riau panas, Allahu Akbar ya. Saya di Riung Bandung ya. Oke, lanjut lagi. Terakhir ya. Teman-teman pentingnya belajar ya. Belajar ini. Jadi makanya tadi kita jelaskan ya, penting untuk mulai belajar dari huruf. Baru hukum tajwid. Gitu ya. Lanjut. Teman-teman terakhir, ini huruf apa? Kita jelaskan lagi sedikit. Ini huruf apa ini? Ini yang saya kasih tanda oval warna hijau. Ini namanya adalah huruf dal. Katanya kalau salah baca dapat dosa kalau gak mau belajar. Gini. Bang, kalau baca Quran salah dapat dosa, iya. Wal akhdhu bi tajwidi hatmun lazimu malam yujawirul qur'ana asimu. Baca Quran itu bakal dosa kalau salah. Salah tuh gimana? Salah bagi teman-teman yang gak mau belajar. Ya. Salah bagi teman-teman yang gak mau belajar. Kalau mau belajar, Allah Maha mengetahui, Allah kasih banyak apresiasi. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Ya. Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Paham ya? Ada Ustadz Opik tuh tadi mana? Ya, guru saya tuh. Sehat-sehat Ustadz Opik ya. Insyaallah. Lanjut. Ya. Nah, ini namanya adalah huruf dal, teman-teman sekalian. Oke, ya. Jadi jangan bilang ini huruf da. Nggak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf da. Ya. Gitu. Lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Huruf dal ingat dilafalkan bukan betul-betul seperti huruf D. Belum tentu sama dal dengan D. Kenalan sedikit lagi sama huruf dal. Dal di mana tempat keluarnya? Dal di mana makhrajnya? Kenalan lagi sedikit lagi dari buku Seru Hijaiyah saya. Perhatikan baik-baik. Huruf dal. Nih, huruf dal. Makhraj huruf dal dilafalkan dari yang namanya istilah tajwidnya torful lisan. Torful lisan itu artinya ujung lidah. Diapain ujung lidah? Ujung lidahnya wato wadalu wata min huwa min ulyasanaya. Ujung lidah kita sentuhkan ke pangkal gigi sari atas ya. Seperti ini. Ujung lidah kita. Ya, ke pangkal gigi sari atas. Kalau huruf D biasanya ke langit-langit di atas. Nah, ya. Oke. Paham. Jadi ke sini, bukan ke langit-langit. Jadi kalau kita ilustrasikan, teman-teman sekalian, perhatikan. Jadi si ujung lidah ketika melafalkan huruf dal itu, saya izin ulang lagi sekali lagi, izin ya. Biar apa? Biar teman-teman, bukan teman-teman paham. Biar apa? Biar dapat pahala kita belajar. Paham akan dari Allah, bukan manusia. Nih, huruf dal itu dilafalkan dari ujung lidah sini. Ini yang disebut dengan torful lisan. Disentuhkan kemana? Ke pangkal gigi sari atas. Mana yang disebut dengan pangkal gigi sari atas? Nih, ini namanya gigi sari atas. Bagian pangkalnya yang mana? Bagian pangkalnya itu adalah yang ini. Nih, ini pangkal gigi sari atas. Gusi-gusi tempat tumbuhnya gigi sari atas kita. Jadi, si ujung lidah kita itu yang tadi ini, nempelnya ke sini. Sehingga ilustrasi pelafalannya kalau kita cek, ya scan barcode buku saya, seperti ini pelafalannya teman-teman sekalian. Huruf dal. Perhatikan baik-baik. Ya, nih. Oke, huruf dal. Nah, perhatikan. Izin zoom sedikit. Oke, seperti ini huruf dal. Nah, lihat. Ujung lidahnya nempel kemana? Bukan ke langit-langit kan, tapi ke pangkal gigi sari atas. Ya, bukan ke giginya, tapi ke gusinya. Pelafalannya seperti ini. Da, di, du, ade, ide, ude. Paham? Da, idi, udu. Nah, seperti itu huruf dal dilafalkan. Ya, cara beli bukunya di mana? Belum ada bukunya. Ya, mohon doanya saja. Ya, oke. Sip, jelas sampai sini? Paham sampai sini? Nah, sekarang kita lihat huruf dalnya di sini. Ya, kita lihat mana. Nah, dalnya berharokat apa? Kita bahas dengan bahasan basic dulu. Huruf dalnya di sini, di atasnya berharokat simpul angka 9. Maka huruf dalnya dibaca dengan vokal apa? Dengan vokal U ya. Karena harokatnya simpul angka 9 alias namanya dhammah. Maka secara keadaan dasar,
kita baca dal di sini dibaca gimana bacanya? A'budu wala antum abiduna ma a'budu. Itu dasarnya. Faham? Biar teman-teman yang baru belajar bisa ngikut. Ya, dibacanya du. Pertanyaan berikutnya, apakah du di sini tetap kita baca dengan vokal u? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena huruf dalnya di sini dia berada di akhir ayat. Maka kalau ada di akhir ayat, kita akan berhenti di sini. Bang, sebelum dilanjutkan, Bang, ini maksudnya wakof tanda jim kecil ini apa? Jim kecil ini namanya wakof jaiz. Jadi wakof jaiz itu di sini teman-teman boleh berhenti. Tapi boleh saja teman-teman lanjut langsung ke ayat 4-nya. Contoh, ma'abudu wala. Boleh langsung lanjut. Jaiz, bebas. Tapi ya biar menghemat nafas, teman-temannya nafasnya pendek, ya. Oke. Nah, bentar. Teman-teman tinggal apa? Tinggal berhenti di sini saja. Berhenti di sini saja. Jelas ya? Paham ya? Oke, sip. Kita lanjutkan kembali. Maka kalau berhenti di sini, teman-teman sekalian, ya, apakah dalnya tetap dibaca du? Perhatikan baik-baik. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang harokatnya dhammah tanpa ada pengecualian hurufnya, lalu kita berhenti padanya, ya, baik berhenti karena alasan di akhir ayat atau berhenti karena ada wakof jaiz di pertengahan ayat, ya, maka huruf berharokat dhammahnya itu nggak lagi kita baca dengan harokat dhammah, ya, nggak lagi kita baca dengan harokat dhammah. Maka huruf dalnya nggak dibaca dengan vokal u lagi. Oh, berarti huruf dalnya dibaca gimana? Dalnya dibaca tapi menjadi sukun. Sukun ini di kita sering disebut dengan tanda mati. Betul? Bentar ya. Ya. Disebut dengan tanda mati. Maka gimana cara melafalkan huruf dal dalam kondisi mati? Kita bahas dengan keadaan dasar tanpa sifat-sifat hurufnya dulu. Maka huruf dal dibaca begini. Dibaca dengan bunyi konsonan huruf dal. Yaitu apa? Ad dibacanya. Maka ketika dibaca ma'abud. Oke, lagi. Ini kita belum menunjukkan sifatnya, belum. Ya, bacaan dasarnya dulu. Ma'abud. Itu dasarnya dibaca dengan konsonan ad. Ya. Oke, sebentar ya. Oke, lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ya, sangat mudah dipahami tanpa dipertanyakan lagi. Masya Allah Bang Atan, barakallahu fikum. Ya, sama-sama belajar. Nah, sekarang itu dasarnya a'bud. Tapi teman-teman sekalian, sekarang pelafalannya adalah apakah ketika huruf dal bersukun atau dal dalam kondisi mati tetap dibaca dengan bunyi ad, a'bud? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena huruf dal punya sifat. Sifat apa? Yuk kita cek. Huruf dal itu punya sifat yang sifat ini hanya muncul ketika huruf dal dalam kondisi sukun. Huruf dal kalau kondisi berharokat dia nggak muncul. Apa nama sifatnya? Kita cek. Nih, huruf dal dia punya sifat namanya apa nih? Izin. Aduh. Nih, qalqalah. Qalqalah itu apa? Qalqalah itu artinya memantul atau bahasa bebasnya itu pantulan. Maka kita tulis, oh huruf qalqalah itu punya sifat qalqalah memantul. Di Al-Qur'an ini lihat di atasnya apa? Warna ungu huruf dal. Lihat di atasnya ada tulisan apa? Qal. Apa itu qal tadi? Qalqalah. Oke. Arti qalqalah apa tadi? Memantul atau pantulan. PTL apa PTL? Pantul. Maka gak usah dipanjangkan, cukup 0 harokat. Nih, kita cek di sini. Qalqalah, pantul, 0 harokat. Warnanya warna ungu. Maka ketika kita baca gimana bacanya? Ma'abud. Enggak dibaca a'bud, enggak. Tapi a'bud. Qalqalahnya kuat ya, namanya qalqalah kubro. Ma'abud. Nanti dijelaskan ketika huruf dal dalam kondisi sukun apa aja kesalahannya di buku metode seru hijaiyah saya. Perhatikan. Dal bersukun yang pertama adalah tentu kesalahan pertama adalah dilafalkan dengan tidak memantulkan suara. Sudah kita bahas itu kurang tepat. Karena huruf dal punya sifat namanya qalqalah. Oke? Ya. Selanjutnya ada yang kedua kesalahan huruf dal sukun dan pada huruf qalqalah yang lainnya adalah dilafalkan dengan pantulan yang tertahan.
Contohnya bagaimana? Langsung saja. Contohnya begini. Ma'abud. A'bud. Ada yang melafalkan qalqalah seperti itu? Kalau ada, boleh komen saya di kolom komentar. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Ada? Itu kurang tepat. Bahkan itu bisa menjadi kesalahan yang potensinya besar. Kenapa? Karena seolah seperti menambah huruf baru di sana. Huruf apa? Huruf hamzah sukun. Huruf hamzah itu punya sifat syiddah namanya. Syiddah itu artinya tertahan suara. Makanya huruf-huruf yang dia berjumpa dengan hamzah sukun itu akan terhenti-terhentak, betul? Nih contohnya di buku Seru Hijaiyah kita. Misalnya hamzah sukun. Nih, huruf hamzah, perhatikan. Nih, sifat dari huruf hamzah, dia dari segi suara punya sifat yang namanya syiddah. Syiddah artinya adalah tertahan suara. Nah, makanya huruf-huruf yang berjumpa dengan hamzah sukun akan merasakan sifat syiddah yang sangat terasa dari hamzah. Contoh, surah Al-Fil ayat kelima. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kenapa mim atau ma-nya dibaca ma? Karena ada hamzah sukun setelahnya. Faham? Ma'kul. Kenapa? Karena ada hamzah sukunnya. Tapi hamzah sukun ini jangan sampai muncul ketika huruf qalqalah. Contohnya gimana? Harusnya kita baca ab, aj, ad, alqo. Jangan sampai kita baca ab, aj, ad, alqo. Enggak gitu. Maka ketika kita lafalkan, pastikan bacanya begini. Ma'abud. De, lempar. Ma'abud. Faham? Jelas? Nah, doakan teman-teman ya, semoga buku ini cepat launching ya. ISBN-nya sudah keluar, tinggal penyempurnaan fitur ya. Oke, penyempurnaan fitur yang masih progres, doanya. Video editingnya lagi dibuat tuh, karena ini ada video editingnya nanti, ada video belajarnya. Video belajarnya gimana Bang? Pengen tahu video belajarnya? Nih, kita perlihatkan video belajarnya seperti ini. Boleh ya? Saya perlihatkan sedikit ya. Jadi nanti setiap video scan barcode ini ada video belajarnya. Nih, contohnya seperti ini. Perhatikan baik-baik. Saya siapkan dulu sebentar ya. Perhatikan. Sip, nih ya, saya perlihatkan ke teman-teman. Videonya seperti ini. Ini misalnya hamzah sukun, video belajar kedua. Nih, kita lihat ya. Video belajar kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Ya, video belajarnya seperti ini nanti. Bismillah, sahabat Quran sekalian. Sekarang kita masuk pada video belajar yang kedua. Bahasan kali ini kita akan belajar mengucapkan huruf hamzah bersukun. Nah, hamzah bersukun. Nanti semuanya dibahas di situ. Ya. Oke, mohon doanya ya. Nanti ada video animasinya juga, setiap halaman, setiap huruf maksud saya. Oke, sip, lanjutkan lagi. Nah, maka di sini jangan sampai dibaca terputus suaranya. Ya, terputus pantulannya. Ma'abud. Tapi ma'abud. Lempar pantulannya. A'bud. A'bud. Oke. Nah, kapan keluar kitabnya Ustadz? Doakan ya, semoga sebelum Ramadan selesai, semoga bisa di Ramadan nih, kita upayakan ya. Mohon doanya. Makanya teman-teman yang belum masuk grup, masuk grup ya. Oke. Nah, semua informasi launching kita semua di grup soalnya. Ya. Oke, yuk kita baca bareng-bareng ayatnya teman-teman. Nah, tapi sebelum ke sana, tadi di sini sudah ada di dalam Al-Qur'an kita sudah ada hukum tajwid praktisnya tuh. Lalu, ya, Masya Allah, di Al-Qur'an yang kita pakai ini, ya, ini Al-Quran fiturnya, saya yang memberikan saran dan idenya. Apa? Nih, hukum bedah tajwid seperti ini. Di setiap halamannya ada 5 hukum tajwid. Lalu ada pembahasan hurufnya. Tuh, makhraj huruf ro, terus huruf ro makhrajnya gimana sih? Nih, dimasukkan. Sudah ada sekarang. Ya, tapi ini tinggal sisa sedikit lagi teman-teman. Ya, tadi pagi sudah terjual 300 piece. Tadi sahur sudah terjual 100 piece atas izin Allah. 150. Ya. Nah, ini tersisa tinggal 160 piece lagi sekarang. Mana tadi ayatnya? Nah, kembali ya. Nah, jadi yuk kita baca bareng-bareng. Ada yang mau nggak? Ini mumpung ada, ternyata tadi dicek di stok gudangnya ada 20 piece lagi. Ada yang mau? Sudah kita nggak bisa pilih warna, dikirimnya random. Ada yang mau? Ini nggak PO, masih ada, tapi dikirimnya warnanya random. Masih ada 160 lagi. Mau? Nanti, belum selesai bacanya. Ya? Sip. Ada tanda nafas pendek buat orang tua. Ada murotal Quran setiap halamannya. Dapat free 5 Quran digital. Dapat kamus Arabnya. Ya.
Oke, terjemah per kata per ayat per tema. Ada di sini. Yang besar belum ada. Baru ada yang sedang. Yang besar ada tapi fitur lama. Jadi yang saya tampilkan nanti ukuran yang sedang dulu ya. Ukuran yang sedang dulu aja. Oke? Ya, praktek tajwidnya ada berapa nih? Kita lihat ya. Bentar. Ada 1510 ya, dan ada pembahasan huruf ya. Nanti di akhir ya, di akhir. Satu saja untuk sekarang untuk yang fitur terbarunya. Yuk baca. Wala antum abiduna ma a'bud. Yang mau bentar ya, kita baca dulu sekali lagi, baca dulu yuk, baca dulu. Abis ini. Wala antum abiduna ma a'bud. Sekali lagi. Wala antum abiduna ma a'bud. Sadaqallahul azim.